Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. And in this video, I will show you about my presentation ya about the makhorijul huruf. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang makhorijul huruf ya. Nah, oke, pertama-tama apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang ketika diucapkan dalam bahasa Arab yang merupakan bagian penting dalam ilmu tajwid untuk memastikan bacaan Al-Quran yang benar dan menjaga maknanya. Jadi makhorijul huruf ini seperti kayak suatu kosakata gitu lah, istilahnya kayak huruf-huruf tapi dalam bahasa Arab dan ini dilafalkan dalam Al-Quran gitu. Jadi ada apa ya istilahnya tuh kayak pembahasannya sendiri atau cara ngomongnya sendiri, seperti itu, cara pelafalannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu hukum belajar makhorijul huruf. Di dalam makhorijul huruf juga kita harus mengetahui hukum-hukumnya ya. Hukum mempelajari makhorijul huruf sebagai bagian dari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, wajib bagi sebagian muslim. Namun hukum membacakan Al-Quran sesuai tajwidnya adalah fardu ain, wajib bagi seluruh muslim. Nah, apa sih bedanya dari kedua ini? Jadi kalau kalian cuma mempelajarinya ya, ingin mempelajari makhorijul huruf ini, kalau kayak kalian cuma pengen tahu aja lah, pengen tahu aja gitu biar nambah-nambah ilmu, itu hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib bagi sebagian umat muslim gitu, jadi nggak begitu wajib. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum membacakan Al-Quran sesuai tajwidnya adalah fardu ain. Kenapa harus fardu ain ya? Karena uh, Al-Quran itu adalah kitab yang emang udah diturunkan oleh Allah seperti itu. Jadi emang harus dibaca wajib sesuai pelafalannya gitu. Pelafalannya harus benar gitu. Kalau kalian kayak baca buku-buku ciptaan manusia gitu, kayak buku ilmu, buku pelajaran sekolah, kalau kalian mau ganti bahasanya biar kalian misal ada bahasa yang tidak paham gitu, itu kalian bisa menggantinya dengan bahasa kalian sendiri. Tapi misal jika kalian belajar kalian membaca Al-Quran, itu emang harus benar-benar sesuai ya, sesuai apa ya yang ada di Al-Quran tersebut tanpa mengubah makhorijul hurufnya ataupun pelafalannya seperti itu. Nah, ini kalian nggak kelihatan ya. Nah, saya kecilin dulu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita bakal belajar tentang 5 bagian makhorijul huruf. Yang pertama itu ada al-jauf, rongga mulut, al-halq itu adalah di tenggorokan, al-lisan di lidah, dan asyafatain itu ada 2 bibir, dan al-khosyum itu rongga hidung. Nah, jadi kita bakal belajar 5 bagian makhorijul ini. Yang pertama adalah al-jauf, rongga mulut. Nah, ini adalah rongga yang kosong di antara kerongkongan dan mulut. Ya, jadi itu kayak antara apa ya? Tengah-tengah ya berarti. Tengah-tengah mulut ya. Jadi rongga mulut itu kayak tengah-tengahnya mulut antara tenggorokan sama mulut kita seperti itu. Nah, di sini juga terdapat hanya 2 huruf ya, yaitu wawu dan ya, yang pelafalan itu cuma yang didahului harokat kasroh gitu. Sama alif satu lagi. Ya, selanjutnya itu adalah al-halq, yaitu tenggorokan. Al-halq itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan tuh kalau kalian lihat di gambar tuh bagian sini ya, nih paling bawah, berarti paling bawah tenggorokan, paling bawah dia. Nah, yang selanjutnya pangkal tenggorokan itu juga terbagi menjadi 2 huruf ya, yaitu a dan h. Jadi kalian pelafalannya tuh harus agak dikedalamin gitu. Jadi a sama h-nya tuh agak dikedalamin. Kalau biasanya kan orang bilangnya cuma a, h gitu kan, nggak ada kayak tenggorokannya nggak ada yang dimainin gitu. Jadi ini harus paling bawah gitu. Jadi harus dikedalamin. Yang selanjutnya yaitu adalah pertengahan tenggorokan. Di pertengahan tenggorokan itu terdapat ada huruf A dan H, jadi lebih ditekan ya. Kalau di tengah tenggorokan itu lebih ditekan, jadi lebih A dan H ya kan. Kalau yang tadi kan H dan A, jadi itu apa ya, pelafalannya itu tidak begitu ditekan. Jadi misal kalian pengen A dan H ini lebih ditekan seperti itu. Ujung tenggorokan itu ada koin dan ho ya, ini nggak begitu ditekan karena ya ini mendekati lidah atau mendekati rongga mulut ya, jadinya ini nggak begitu ditekan, yaitu pelafalannya tinggal ho dan ho, nah seperti itu saja. Lanjut kita langsung ke alisan lidah. Alisan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lidah bagian pangkal, tengah, ujung, dan untuk bagian lidah ujung akan terbagi menjadi 4 bagian.
Nah, pertama-tama di sini saya akan bahas pangkal lidah. Pangkal lidah itu terdiri dari dua huruf ya, yaitu ko dan kof. Itu hurufnya tuh di sini nih, di lidah yang dekat sama tenggorokan ya, yang sama kayak tadi, sama kayak al halq yang bagian ujung tenggorokan, tapi bedanya dia lebih naik sedikit atau lebih berada di tepat berada di lidah bagian belakang nih yang sini nih. Gitu. Jadi pelafalannya itu ko dan ka, jadi agak ditekan sama sama sepertinya sama kayak yang al halq yang bagian ujung tenggorokan ya, tapi bedanya ini lebih agak dinaikkan sedikit. Tengah lidah ya, tengah lidah itu di tengah-tengah lidah sini, yang bagian sini kalau kalian lihat fotonya itu di tengah lidah. Nah itu terbagi menjadi 4 huruf ya, yaitu jim, ja, sya, ya, do. Nah, tengah lidah dengan langit-langit. Jadi tengah lidah kalian nempel sama langit-langit rongga mulut kalian yang ini nih. Yang di mulut kalian yang bagian atas gitu. Ya, sya, ja. Lidah dengan geraham itu cuma 1 huruf doang dengan do. Nah, selanjutnya itu adalah ujung lidah ya, dan ujung lidah ini terbagi menjadi 4, yaitu bisa disingkat ubasah ya. U-nya tuh ujung langit atas, B-nya belakang gigi seri, A-nya tuh gigi seri atas, dan A-nya gigi seri bawah seperti itu. Lanjut ubasah. Nah, kita bahas yang bagian ujung langit atas. Ujung langit atas itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu lam dengan ujung sisi lidah bertemu dengan gusi bagian atas, ujung lidah dan nun ujung lidah bertemu dengan gusi atas sebelah lam, ujung lidah di belakang itu adalah nun ya. Kalau kalian lihat di belakang nun ya, itu adalah ro, salah ro. Nah, itu kalian bisa lihat nih yang di sini ya, langit-langit atas. Jadi ujung lidah kalian yang di ujung lidah kalian bagian di ujung lah. Habis itu kalian nempel di rongga mulut kalian yang bagian atas seperti itu. Selanjutnya itu adalah gigi seri B ya, belakang gigi seri ya, yaitu B. Itu ada 3 huruf juga sama. Ta ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri paling atas, dan da ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas. Nah, habis itu yang terakhir adalah to ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas disertai mengangkatnya pangkal lidah. Nah, di sini juga terdapat hampir kesamaan, yaitu ta dan da. Nah, tapi bedanya kalau ta itu dia tuh yang paling atas, jadi yang paling mentok ya, paling atas itu. Nah, kalau yang da tuh dia tuh tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah seperti itu. Selanjutnya yaitu ada gigi seri atas, yaitu as, yang terbagi menjadi 3 huruf lagi, yaitu sa ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, jadi nempel lidah kalian sama ujung gigi seri atas kalian. Za itu sama kayak sa tadi ya. Dan yang terakhir adalah do ujung lidah bertemu gigi seri atas disertai mengangkat pangkal lidah kalian gitu. Nah, yang terakhir yaitu dari pembahasan ubasah ini adalah gigi seri bawah, yaitu ya, terbagi menjadi 3 huruf juga sama ya, yaitu adalah sa yang ujung lidahnya bertemu dengan gigi seri bawah, dan so ujung lidah bertemu gigi seri bawah disertai mengangkat pangkal lidah, dan za ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Za dan sa itu sama ya, dan tapi bedanya kalau so tuh pangkal lidahnya juga sambil diangkat gitu. Kalau yang sa sama za kan itu pangkal lidahnya nggak diangkat. Jadi kalau yang untuk so itu diangkat ya. Nah, asyafatain yaitu 2 bibir. Bagian kedua bibir ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 4 huruf maksud saya. Yaitu ba, yaitu 2 bibir tertutup ya. Jadi 2 bibir kalau tertutup habis itu seperti duga gitu. Ba seperti itu. Nah, habis itu selanjutnya itu adalah wawu. Wawu itu 2 bibir membentuk bulatan, jadi bulatan O gitu. Wawu. Dan yang selanjutnya adalah fa, bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi seri atas. Jadi kayak digigit bibir bawah kalian gitu. Fa gitu. Sama yang, dan mim sama seperti ba, 2 bibirnya juga tertutup. Selanjutnya adalah al-khosyum, yaitu rongga hidung. Ini adalah tempat keluarnya suara berdengung, gunnah, makhor. Ini digunakan untuk huruf nun dan mim, terutama saat mereka bertasyid atau dalam hukum bacaan tertentu sebagian ilham bigunnah. Jadi ini bagian ya yang mulut kalian yang dekat-dekat hidung seperti itu. Dan itu cuma hanya ada 2 huruf ya, yaitu nun dan mim. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya tentang
pelajaran makhorijul huruf kali ini, dan semoga ini bermanfaat ya, dan ini semoga menjadi pelajaran paling penting karena ya ini mempunyai banyak kesimpulan, apalagi terutama kalian sebagai umat muslim yang selalu membaca Al-Qur'an ya, harus diperhatikan lagi makhorijul hurufnya agar tidak menjadi kesalahan paham dan berakibat dosa seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.